Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Isma. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini Mang mungkin akan membuat ya tutorial P2KP ya untuk yang Sasikap versi 5 ya, yang untuk tahun 2023 ya. Seperti biasa kita buka dulu ya, ini apa namanya websitenya, dimana URL-nya itu adalah sasikapepo.bandungcup.co.id. Nah, setelah itu kita coba masukkan ya user passwordnya biasa. Nah, klik login. Di sini ya kalau mau tutorial manualnya di sini ada ya. Silahkan di-download aja. Nah, untuk ngisi menu atau untuk pengisian P2KP ya, kinerja pegawai tahunan ini, kita masuk di menu input kinerja tahunan ya. Nanti di sini ada pengisian P2KP. Nah, ini ya. Nah, kita klik seperti ini, kita tambah ya. Tambah. Ya, kita coba pilih tahunnya 2023. Nah, ini udah keluar ya. Nah, capaian organisasi itu ya dilihat dari hasil penilaian Sakip ya. Nah, ini untuk konversinya nilai Sakipnya itu ya. Jadi kalau nilai Sakipnya A gitu ya, maka A atau AA ini maka istimewa. Kalau BB ini baik, kalau B butuh perbaikan, kalau CC ini kurang gitu ya. Nah, ini di sini nih, istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang. Tadi ya konversinya ini gitu ya. Nah, adapun untuk Bapeda sendiri gitu ya, atau Baperida sendiri, nilainya itu istimewa ya. Nilainya istimewa. Karena memang Baperida mendapatkan nilai Sakipnya itu ya A gitu ya. Nah, ini dia ya nilainya ya. Untuk Baperida sendiri ini nilainya predikatnya A ya. Peringkat ketiga ini untuk tahun 2023. Jadi otomatis untuk tadi ya, untuk penilaian atau mengisi dari si Sasikapnya itu di sini ya istimewa. Oke, nah setelah itu kita masuk ke sini ya, ke SKP yang kita perjanjikan untuk di tahun 2023 ya. Ini Mang coba isi aja ya. Nanti untuk beberapa hal Mang kasih tutorial agak lebih gitu ya. Karena contoh kasus yang ini ya, yang aktivitas direktif ini targetnya kebetulan harus melihat bulanannya ya. Kita lihat bulanannya. Kalau yang target dokumen pasti seperti ini biasanya sesuai lah gitu ya. Misalkan kalau ditargetkan 4 ya 4 gitu ya. Kalau ditargetkan 1 ya 1. Capaiannya gitu ya. Nah, kecuali untuk beberapa ya, contoh yang kasusnya ini ya, yang direktif ini bisa lebih ya kasusnya. Oke, kita isi ya. Nah, untuk target 4 ini yang RKPD ya, misalkan realisasinya 4 gitu ya, atau 100%. Nah, ini untuk dokumen di sini maksudnya ya, dokumen. Nah, ini untuk dokumen yang paling pinggir ini, file ini adalah evidence ya. Evidence kenapa kalau kita kualitas kita itu di atas kriteria atau di atas ekspektasi gitu ya, baru kita upload dokumen ini ya, dokumen di sini evidence-nya atau buktinya ya. Nah, buktinya itu bisa surat pernyataan dari pimpinan ya, nanti Mang kasih lihat ya. Nah, khusus yang ini ya, nah khusus yang tadi yang evidence itu, kenapa upload evidence itu, kalau menurut di sini ya petunjuknya. Nah, kita wajib ngupload di evidence di sini tuh kalau yang pertama adalah ini ya,
wajib dilakukan oleh pegawai dengan kriteria sebagai berikut gitu. Yang pertama adalah memiliki inovasi yang telah diakui sekurang-kurangnya tingkat pemerintah daerah. Ini bisa bentuknya mungkin ya SK atau enggak surat pernyataan, kalau enggak penghargaan gitu ya, bisa masuk di sini. Terus yang kedua, apabila pegawai memiliki prestasi kerja yang telah diakui dan dibuktikan dengan penetapan atau penghargaan yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh kepala PD gitu. Jadi misalkan Mang berprestasi gitu ya. Nah, ini nanti Mang akan harus membuat gitu ya surat penghargaan atau enggak penetapan, kalau enggak surat pernyataan dari kepala daerah. Terus yang ketiga, apabila pegawai diberikan di atas nilai ekspektasi oleh atasan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan. Nah, ini formatnya seperti ini ya. Nah, ini dia formatnya. Surat pernyataan, ini kop dinas masing-masing. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini atasan langsung ya. Misalkan kalau memang ke kabid ya, atau kepala bidang ya, ini kepala bidang yang tanda tangan ya. Kalau kepala bidang ya mungkin ke sekretaris, kalau enggak ke kepala dinas gitu ya. Surat pernyataannya itu nama kepala bidangnya siapa, NIP-nya berapa, jabatannya tadi kepala bidang ya, kalau contoh kasus yang emang ya gitu ya. Unit kerjanya Baperida gitu misalkan. Selaku pejabat penilai kinerja pegawai ya, kabinnya ini kepada siapa namanya, misalkan ya Mang ya gitu ya, Budi Darmawan, NIP-nya berapa, jabatannya sebagai fungsional perencana ahli muda gitu ya, unit kerjanya apa. Nah, ini dengan ini menyatakan sangat puas terhadap tampilan kinerja tahun pegawai bla 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 gitu ya, ditandatangani gitu ya oleh pejabat penilai kinerja. Jadi kalau nilai kita di atas ekspektasi ya, yang tadi nah ini di sini ya, nanti di penilaiannya itu ini harus dilampirkan ya, surat pernyataan dari kabid gitu ya, atau atasan penilai ya. Kalau kabid mungkin ke sekretaris, kalau enggak ke kepala dinas dan berjenjang selanjutnya ya. Kalau staf mungkin ke kasih gitu ya, kalau yang masih kasih, kalau yang fungsional biasanya ke kabin. Oke, nah untuk kualitas dokumennya ini 100 misalkan ya, karena dokumennya lengkap. Waktu pelaksananya 6 bulan juga ya, sesuai. Nah ini bisa lebih cepat juga ya, misalkan kalau selesainya 5 bulan ya 5 bulan gitu ya. Tapi ini rumusnya agak aneh nih, harusnya kalau waktu pelaksananya lebih cepat harusnya lebih baik ya pencapaiannya. Itu ya. Nah, kita isi semua. Ini lanjut ya. 100 juga. Ini 3 bulan. Ini 2 gitu ya. 100 6 4 100 gitu ya. Terus 12, ini memang rentang waktunya 12 gitu ya. Nah, khusus untuk yang ini ya, pengecualian nih untuk Bang ya, yang 2 ini karena ada kemungkinan ini realisasinya lebih ya, realisasinya lebih dari target yang sudah ditetapkan. Nah, caranya Mang membuat perhitungannya dulu ya di sini nih. Nah, ini ya, dari Januari sampai dengan Desember nanti ada total ya, total capaian ini berapa ya. Contoh, ini kasih contoh ya. Pertama misalkan untuk bulan Januari yang ini ya, yang terlaksananya aktivitas direktif pimpinan, ini target Mang 6, ternyata realisasinya 8 gitu ya. Nah, kita masukkan realisasinya, ini untuk catatan aja ya, enggak lah mau dihitung manual pakai kalkulator juga nggak masalah, silakan aja ya. Ini memang biar ada arsip aja. Jadi realisasinya 8 gitu ya. Terus yang Februari 9. Terus yang Maret
Maret ini ada di 6 lah, 6 ya, sama dengan target gitu. Nah, ini masukkan aja terus sampai ke bulan Desember ya. Nah, ini sesuai dengan LKB yang dibuat gitu. Gitu ya. Oke, kita biar cepet ya. Terus yang naiknya 8. Nah, ini ya sudah semua. Kita tinggal jumlahkan ya. Nah, jumlahkan jadi totalnya 113 gitu. Jadi dari target tadi ya 72, ini realisasinya 113 gitu ya. Nah, ini 100, ini 12 gitu ya. Nah, ini sama juga ya yang tadi yang diseminasi. Kebetulan memang kasusnya sama kayak ini yang direktif, ini ada kemungkinan lebih ya. Realisasinya kita hitung lagi ya, kita hitung. Nah, ini ya sudah terisi. Kita lihat jumlahnya 26 ya. Jadi dari target tadi 12, ini realisasinya 26, kualitasnya 100, pelaksanaan 12 bulan gitu ya. Nah, ini realisasinya ya. Ingat ya catatan tadi, ini kita upload file kalau tadi ya ada inovasi gitu ya. Terus nilai ekspektasi dari pimpinan itu melebihi ekspektasi gitu ya. Kalau di luar itu ya tidak harus melampirkan tadi ya, melampirkan bukti atau eviden gitu ya, dilewat aja gitu. Nah, ini ya catatannya. 1, ada inovasi, 2 memberikan prestasi kerja, dan 3 nilai dari atasan itu melebihi ekspektasi gitu ya. Syaratnya ada surat pernyataan dan lain-lain, dan penetapan dari kepala dinas misalkan ya. Kalau yang berprestasi, kalau inovasi ya penghargaannya ataupun lain-lain ya, penetapan dan lain-lain. Oke, lanjut ya. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya udah selesai ya. Kita tinggal simpan gitu ya. Ini ada warning ya. Kita simpan. Oke, ya. Kita coba cek tahun 2023 ya. Nah, ini udah ada ya. Udah ada. Kalau untuk melihat, coba ya kita lihat di sini ya. Ini ya. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini gitu ya. Nah, ini kenapa nilainya di bawah ekspektasi ya, karena tadi ya pimpinan belum memberikan penilaian. Nanti ada penilaian terserah pimpinan apakah sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi. Tapi syaratnya kalau di atas ekspektasi ini harus melampirkan evidence-nya ya. Jadi pimpinan itu tidak bisa memvalidasi di atas ekspektasi itu kalau tidak ada evidence-nya gitu. Jadi ya kalau tadi ada inovasi, kinerjanya bagus, dilampirkan aja gitu biar nilainya juga bagus ya, terutama nanti untuk talent full-nya itu atau kotak talent ya, nanti sangat bermanfaat di sana. Itu ya. Nah, ini sebenarnya tinggal nunggu validasi dari pimpinan ya, validasi dari pimpinan. Nah, untuk cetak untuk para fungsional ya, kalau mau cetak angka kredit ini harus divalidasi dulu ya, validasi dulu dari pimpinan. Ini ya ada catatannya nih ya. Nah, ini dia. Jadi kalau
mau cetak angka kredit ya, cetak angka kredit, ini harus ada validasi dulu dari pimpinan ya katanya. Gitu. Sebelum mencetak konversi SKP ke angka kredit, pastikan data evaluasi kinerja sudah divalidasi oleh penilai P2KP ya, dan sudah dapat dicetak oleh pegawai. Gitu. Ya. Nah, ini karena Mang tadi mungkin belum divalidasi ya, jadi ikonnya mungkin berbeda ya. Seperti itu. Kita coba aja lihat keluar nggak ya. Nah ini ya, karena belum ada validasi dari tadi ya, dari pimpinan ya. Keluar tapi belum ada ya. Nanti ini harus disinkronisasi itu karena apa namanya, kalau ada validasi dari pimpinan ya, katanya seperti itu. Nah, ini sesuatu yang baru juga sih untuk Mang, jadi belum tahu lah gitu ya seperti apa tampilannya. Tapi sementara ini dulu ya, seperti ini gitu. Nah kalau mau edit di sini ya, gambar apa namanya, pensil ini nanti ya di sini ya, nanti diedit di sini. Tuh kalau mau delete ya ini gitu ya, tinggal klik delete ya, nanti hilang. Itu ya tutorial cara pengisiannya. Mungkin kalau ada yang kurang nanti bisa diskusi. Terus untuk link, beberapa linknya emang coba tampilkan juga di bawah ya, di bawah komen atau di komen gitu ya, atau di deskripsi video untuk dibaca-bacalah gitu ya oleh sahabat Citex semua. Itu aja untuk video kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.